Gas, Woi, apa? Kenapa? udah tahu belum? Ada berita-berita seru loh. Berita apa? Ini dia beritanya. Luncurkan jersey terbaru, jersey Timnas Indonesia banjir kritikan. Apparel Expo resmi melaunching jersey terbaru buat Timnas Indonesia. Jersey baru Timnas Indonesia ini mengadopsi kostum lawas era 1981 dengan menggunakan model kerah bundar dibubuhi aksen bergaris di bagian leher dan lengan. Selain itu, logo Garuda tampak beda dari sebelumnya, yakni berbingkai perisai yang ditambah lingkaran di dalamnya. Walau begitu, desain dari jersey terbaru ini banyak munculkan kritikan dari netizen sepak bola nasional. Banyak yang mencibir jersey timnas yang minim kreasi, terlalu polos seperti jersey di game Dream League Soccer, dan juga terkesan seperti kostum olahraga anak sekolahan. Tak sedikit pula netizen yang membandingkan desain terbaru jersey timnas dengan desain Mills sebelumnya yang terlihat lebih elegan. Kalau menurut kalian bagaimana dengan jersey terbaru timnas ini, Bung? Bagus atau downgrade? Tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya. Tadi Kak, Apa? itu kemarin itu katanya, gue sempet baca, ini rame juga sih di TikTok, di sosial media mana-mana. Rame apa tuh? Jersey timnas yang sampai rame banget katanya jelek lah atau apa itu. Oh, jersey timnas yang baru, yang baru launching kan? Iya, Oh ya baru tahu, launching gue kemarin tahu. Itu ya gue pribadi memang nggak suka. Tapi Iya, itu emang. sampai di redesign katanya. Jadi awalnya awalnya itu orang-orang pada protes karena terlalu bland lah, terlalu gitu aja udah gitu. Ya, gue tahu sih. Maksudnya model jersey yang sekarang itu bedanya tuh dari kerah ya nggak sih? Yang Dan dulu ini sama sih yang sebenarnya. baru. Iya, itu salah satunya. Ah. Walaupun sebenarnya termasuk ini sih, tapi desain-desainnya tuh biasanya kan ada yang emang bagus atau at least kelihatan lah gitu. Sampai ada yang komen nih dari akun Sony GLHP, Oke. ditunggu-tungguin. Si Sonic komen apa? Sony komen katanya ditunggu-tungguin, katanya emang udah cukup lama gitu. Keluarnya jersey kayak di game gitu. Oh, jersey Biasanya tuh kalau, mirip kayak di game bola. Oke, Biasanya game kalau misalnya bola di game ya. bola Iya. itu terutama yang game-game bola zaman dulu ya. Ya udah biasanya cuma garis sama warna gitu. Iya sih. Kurang iya lebih kayak sih. gitu soalnya kalau yang di jersey itu. Iya, gue sebenarnya sempat ngeliat juga sih jersey yang sebelumnya, timnas yang sebelumnya sama jersey yang sekarang gitu. Kayaknya emang lebih simple jersey yang sekarang gitu. Lebih Karena kan simple. bedanya tuh dari kerahnya jersey tersebut kan. Jersey yang baru itu tidak berkerah, sedangkan jersey yang sebelumnya itu ada kerahnya. Jadi kalau dari looks-nya emang lebih mewah tuh jersey yang model sebelumnya gitu. Kalau kata komentar-komentar netizen. Terus katanya juga malah mirip baju penjas katanya, penjas SD. Ah, Kan zaman gitu dulu biasanya. banget gak sih? Biasanya kan cuma warna terus ada garis kanan kiri iya, gitu iya. doang. Kan. Kayak zaman-zaman waktu sekolah dasar ya. Iya, sekolah- ya iya, nggak SD sih, kayak mirip gitu. banget emang. Aku sempat baca nih komen ya Dari apa dari tuh? akun Riz ya di salah satu platform. Dia bilang sebelumnya itu kan udah ada Expo. Airspo Airspo itu ya punya sebelumnya. Erigo, ya. Ya sebelumnya itu pakai yang Mills ya. Mills ya. Nah, ya Dulu dari pakai punya Mills. Mills. Jadi kata si akun Riz itu dia bilang, dia sebagai Mills itu POV-nya dia bilang, Kenapa? kukira hubungan kita spesial, ternyata Oh. diganti sama merek lain. Tapi banyak Tuh. tahu. Nggak, ini aku sempet juga postingan. Jadi waktu itu ada banyak kandidat apa namanya tuh merek-merek yang produk lokal. Ya. Tapi yang kepilih Expo gitu. Dan Iya, iya. Expo tuh kalau nggak salah punya Erigo. Oh, Expo punya Erigo. Ini mana Erigo kan lagi cukup ini nih cukup Iya. ngeluarin banyak desain-desain kaos-kaos Iya. gitu. Ya, Kepilih. misalnya, ya dia brand terkenal lah ya Iya, di kita. sangat gitu. terkenal gitu. Ya, betul sekali. Tapi karena jersey kita ganti yang baru nih, kayaknya itu bakal jadi inceran kolektor jersey nggak sih menurut lo? Bisa jadi mungkin ya jersey kontroversial kali ya. Iya, bener. Jersey kontroversial ya. Bener-bener. Tapi menurut kabarnya nih, katanya bulan Agustus bakal diganti lagi desain Iya, jersey-nya. iya. Bener nggak sih? Bener. Jadi bakal ada redesign di pertengahan 2024 kata gitu. Nah, itu dia. Ya, mudah-mudahan aja nanti desain baru
lebih bagus ya, lebih oke eye catching juga ya nggak sih? Jadi komentar-komentar miring netizen berkurang lah. Dan ini sih lebih ke harga dan desain tuh apa ya? Match ya? Match gitu loh. Jangan harganya mahal tapi desainnya kayak doang. Desainnya B aja gitu. Ya mudah-mudahan semuanya jadi lebih baik ya nggak? Dan yang paling penting apa coba? Apa tuh? Timnasnya menang terus. Betul, udah pasti. Jersey-nya keren, timnasnya juga harus keren ya nggak? Jadi kebanggaan Indonesia. Oke. Nextnya ada berapa lagi sih? Tadi kan lu bilang ada yang bagus. Ada apa lagi sih? Mau ngasih tahu ini loh tentang apa? Ini loh tentang yang kemarin lagi happening tuh soal kasus korupsi. Yang kasus korupsi 271 triliun ya. Nah, yang lucunya itu ternyata orang-orang kita netizen-netizennya Indonesia itu banyak banget yang salah nge-tag orang. Lebih tepatnya kayaknya salah nge-tag orang. Iya. Tahu nggak? Itu aslinya siapa? Sandra Dewi ya? Iya, yang terseret kasus itu kan istrinya. Suaminya? Suaminya Sandra Dewi. Harvey Moise. Harvey Moise, sama namanya Harvey Moise. Tapi yang di tag sama netizen kita siapa? Dewi Sandra. Ya, tapi makanya suka ketuker sih. Iya. Padahal beda banget kan? Beda banget ya kan. Secara penampilan juga jelas beda. Ya, Dewi Sandra tuh yang berhijab. Nah, sedangkan Sandra Dewi yang tidak berhijab ya gitu. Jadi banyak banget yang salah tag sih. Gitu. Ini suaminya Dewi Sandra. Bukan ya, Sandra Dewi. Yang benar Sandra Dewi, bukan Dewi Sandra. Jangan ketuker ya guys, soalnya. Iya. Fatal loh itu. Iya, fatal sih soal salah nge-tag ya kan. Tapi emang beberapa minggu ini tuh berita lagi happening banget ya, lagi viral ya. Karena angkanya fantastis sih Bagas, 271 triliun. Itu bisa beli apa tuh? Aduh, Bagas mau minta apa? Mau bolak-balik Eropa boleh Bagas. Gue bayarin. Kalau uangnya sebanyak itu ya nggak sih? Dan banyak juga kita kan netizen-netizen itu tuh kayak lebih imajinatif ya. Mereka tuh kenapa tuh? Sampai bikin AI-nya uang AI ya. Iya sempat lihat 271 triliun. Banyak gitu kan di satu gedung. Iya, banyak banget. Ya ampun. Iya, dibikin sama mereka sama netizen tuh. Bener banget. Terus yang lucu lagi tuh kalau yang gue lihat dari media sosial tuh. Kenapa? Netizen kita tuh banyak banget yang berandai-andai. Contohnya, buat dapetin 271 triliun, kita harus nabung berapa hari? Kita harul nabung 1 miliar dalam berapa lama waktunya? Nah, berapa tuh? Matematika gue nggak bagus loh. Pokoknya banyak banget sampai ratusan tahun, guys. Buat nyampe ke angka 271 triliun, itu pun kalau kita nabung konsisten nabung seharinya 1 miliar. Sehari 1 miliar. Ayo langsung hari ini 1 miliar. Makasih. Oke. Makasih Bagas. Makasih. Tapi ya itu sebelum ke selanjutnya itu ada pelajaran juga sih Kak. Maksudnya jangan kalau kita lihat berita nih jangan langsung ditelan gitu aja terus kita langsung mereaksi gitu. Kita harus pelajari dulu siapa gitu nih. Kan kebalik Dewi Sandra Dewi kan nggak lucu. Iya, itu misalnya nama gue nih Bagas Kusumo Hadi kebalik sama Kusumo Hadi Bagas kan pasti orangnya beda gitu. Kan nggak lucu gitu. Bener banget. Makanya jangan sampai salah tag ya. Bener banget. Ya tapi nggak apa-apa lah. Notifikasinya Mbak Dewi Sandra ya kan. Iya. Jadi banyak sih. Tiba-tiba banyak ya kan. Agak nggak enak aja. Iya. Ini kok apa ya? Kok kasus yang begitu. Bongkar kasus tambang timah ilegal. Indonesia baru aja digemparkan dengan penangkapan Harvey Moise dan Helena Lim yang terlibat kasus korupsi PT Timah dan kerugiannya diduga mencapai 271 triliun. Persoalan tambang timah ilegal ini emang udah terjadi puluhan tahun di Bangka Belitung. Modusnya banyak dan rumit banget. Misalnya Kementerian SDM dan TIN sudah ngerencanain nih di RKAB boleh produksi berapa ribu ton timah tahun ini, misal 50.000 ton. Tapi nggak sampai target karena banyak diambil oleh penambang ilegal, baik smelter swasta ataupun penambang rakyat yang jual hasilnya ke perusahaan juga. Nah, bukannya menindak penambangan liar ini, TIN malah beli dari mereka dengan harga yang melebihi standar.
tapi biasanya sih oknum teens ini dikasih kickback ya sama swasta. Harvey sebagai pemilik RBT dan Helena sebagai manajer QSI saat itu diduga bertanggung jawab atas praktek ini. Dari teens, mereka memfasilitasi sewa-menyewa peralatan di wilayah tambang ilegal. Dari smelter swasta, mereka minta penyaluran dana CSR. Alhasil, produksi teens turun drastis. Dari 60.000 ton di 2019 ke 20.000 di 2023. Laut tercemar dan mematikan profesi nelayan. Banyak penambang rakyat dari ibu-ibu sampai anak kecil yang mengumpulkan timah liar di daerah limbah yang berbahaya. Ini sih gila banget ya. Kita kawal terus dan semoga proses hukumnya nggak diintervensi sana-sini. Next, kita bongkar apa lagi nih? Oke, ini ada yang asik lagi nih Kak Tika nih. Apa tuh? Katanya ekskul apa ekskur sih sebenarnya sampai sekarang ekstrakurikuler lah ya. Pramuka. Itu katanya dihilangkan katanya. Oke. Tapi setelah dibaca-baca lagi sebenarnya bukan hilang, cuma tidak diwajibkan. Iya, benar. Iya, tidak diwajibkan. Benar banget. Sunnah ya. Jadi sunnah, benar. Iya, dia jadi kata Menteri Pendidikan ya. Menteri Pendidikan kemarin kayak baru ngasih pemberitahuan gitu di media kalau ternyata pramuka sekarang udah nggak jadi lagi ekstrakurikuler wajib di sekolah. Gitu. Tapi ya jadi sunnah. Jadi anak-anak sekolah bebas memilih ekstrakurikuler. Ada yang mau pilih apa ya biasanya bulu tangkis, olahraga ya di bidang olahraga atau di bidang kesenian, sains, bahasa gitu. Jadi lebih luas lah mungkin ya. Menteri Pendidikan kita pengen anak-anaknya itu lebih luas. Tapi gue sempat baca beberapa komentar yang menurut gue bisa bikin senyum sendiri gitu. Apa tuh? Boleh. Apa komentarnya? Emang yang lucu tuh komentar-komentar netizen gak sih? Iya. Kan ini apa namanya bilangnya pramuka bakal hilang. Terus ada dari akun Veil Bobby WKWK TikTok nih. Tiba-tiba ada aturan baru wamil. Kalau saya tidak wamil kan gak lucu juga ya. Jadi dari pramuka jadi wamil gitu. Ya. Aduh ya ampun. Di kita nggak ada sih masalahnya wamil. Ya nggak ada sih, nggak ada. Yang adanya di negeri lain yang adanya. Betul. Iya betul banget. Terus ada yang nanya gini nih dari Mesomorph. Lalu di mana tempat anak-anak selanjutnya membentuk karakter mereka? Ini aku ada opini sendiri sih Kak. Oke, boleh. Kalau karakter itu kan nggak mesti pramuka. Ya pramuka jelas gitu. Ya. Semua disiplin baris berbaris. Tapi benar. kan semua juga ada. Misalnya tadi olahraga yang lain juga kan. Iya benar. Banyak banget olahraga yang futsal atau bulu tangkis atau basket kan tetap ada latihan. Gitu. Ya betul. Semua dibentuk karakternya di situ. Mungkin dari sportivitas gitu-gitu bisa juga gitu. Jadi ya sebenarnya ya betul ya. Maksudnya nggak semuanya pembentukan karakter itu hanya dari ekskul pramuka. Banyak juga ekskul lainnya. Betul banget. Ada juga nih komentar dari siapa nih akunnya dari Devi. Devi. Oke, apa dia bilang katanya padahal pramuka asik. Lo kok pada nggak suka sih? Gitu. Ya balik lagi nggak sih ke personal orang masing-masing ya karena nggak semua orang suka di bidang tersebut. Ya nggak Bagas. Siapa tahu ada yang lebih suka masak atau di olahraganya ya nggak sih? Mungkin gini sih kenapa orang-orang pada nggak suka karena waktu itu masih wajib kan. Jadi kan semua harus, yang nggak suka juga harus. Iya betul banget. Jadi mau nggak mau. Betul. Tapi ya itu pribadi masing-masing lah ya. Kalau emang suka. Gue pribadi dulu pernah jadi apa sih sebutnya? Apa ya jadi? Inti? Oh ya. Pas SD pernah tuh. Widih Bagas. Lupa namanya apa ya? Keren. Lupa banget gue. Oh ya pernah. Pas kapan? SD SMP SD apa? Kelas 5 ya guys. Iya, kelas D, kelas 5, kelas 6. Oke. Dan itu harus masuk hari Sabtu. Dan kan kita libur Sabtu Minggu ya. Kita wajib Sabtu, ya. Wajib. Iya. Iya sih. Kalau pramuka kebetulan di zamannya gue tidak mewajibkan. Tidak mewajibkan. Tidak mewajibkan si ekskul pramuka. Jadi gue lebih memilih ekskul lain. Apa tuh? Gue sih kemarin waktu SD nih, zamannya Bagas yang kelas 5 kan pramuka ya. Waktu SD kelas 5-nya gue tuh, gue milihnya pencak silat. Pencak silat, guys. Ya. Emang terlihat sih. Terlihat sih dari muka ketiga tuh. Iya, jadi gue milih ekskul pencak silat gitu. Sempat juga ada ekskul yang lainnya sih, tapi wajibnya itu di pencak silat. Gitu. Kalau ngomongin ekskul SD sebenarnya selain pramuka yang wajib kalau pramuka. Aku dulu Marawis Kak. Tahu Marawis?
Serius? Dulu Marawis? dulu aku ketemu Marawis, sumpah. Yang Iya, menabuh. betul. Menabuh. Oh, iya. Kayak nasi daria. Oh, itu pas zaman apa? SMP? SD dulu ketemu Marawis. Wah, ketuanya Ketua lagi Marawis, luar ya. biasa. Dulu yang paling semangat dulu. Applause, men. Keren banget emang ya Bagas ya. Ya tapi Luar intinya biasa. ya bukan hilang ya teman-teman pramuka, Ya, tapi tidak betul. diwajibkan. Hanya tidak diwajibkan. Jadi teman-teman lebih dikasih kebebasan ya dikasih untuk kebebasan. memilih Ekstra ya ekskul kurikuler. yang mana gitu. Betul. Oke. Lagi-lagi Oke. cerdas dalam baca berita ya. Betul. Jangan baca headline-nya doang, Bagas. Betul. Jangan baca headline. Tapi keterangannya juga. Nah, Iya, betul. jadi netizen yang cerdas lah kalau Ah. bisa. Oke, next ada berita apa lagi Kak? Apa ya? Biasa yang lagi ramai itu adalah Apa tuh? perselingkuhan. Waduh. Wah, ini when from ekstrakurikuler tuh perselingkuhannya agak beloknya Beloknya ngepot tajam dikit sekali ya. Iya. Siapa yang selingkuh? Kalau ngomongin perselingkuhan tuh nggak ada habisnya ya nggak sih? Iya, nggak ada habisnya sih. Nggak ada habisnya, saking banyaknya kasus perselingkuhan. Cuman yang lagi viral nih Bagas, Apa yang lagi viral? perselingkuhan salah seorang mahasiswi di daerah Cianjur. Oh, Cianjur. Oke. Ngapain Neng dia? Gelis dari Cianjur ya. Dingin tuh di sono. Dingin ya. Kok dingin? Gimana? Ya, jadi gue review dulu ya. Ya, review. Jadi di kasus itu viralnya di platform X. oke. Atau dulu namanya Twitter. Ya, betul. Jadi viralnya di situ dan katanya itu yang menceritakan kasus itu adalah si korban. Oke. Si Perselingkuhan korbannya. itu alias istrinya. Istrinya. Istrinya gitu. Jadi dia memaparkan kalau suaminya itu telah berselingkuh dengan seorang mahasiswi dari universitas di daerah Cianjur. Dan kebetulan jurusan si mahasiswi tersebut jurusan hukum. Oh, Jurusan hukum dan masih berstatus aktif sebagai mahasiswa pada saat dia diduga melakukan tindakan itu gitu. Jadi si istri tersebut dia cerita sama di akun X itu kalau suaminya begini dan begitu. Jadi sudah banyak kecurigaan lah si istrinya terhadap suaminya ya. Salah satunya dia tuh nggak mau ngasih akses dengan smartphone, gitu. smartphone suaminya gitu. Jadi sangat privacy banget gitu. Padahal suami istri ya? Ada suami istri. Sebenarnya normal, tapi maksudnya masing-masing punya privasi, tapi kan jangan sampai se-private ya, itu lah ya. Mungkin di situ satu kecurigaan. Terus sering nggak pulang ke rumah, Bagas. Bagas kalau nggak pulang ke rumah nanti ditanya. Aku pulang dong. Jangan kalau nggak pulang ke rumah dimusuhin serumah saya. Iya, harus pulang ya. Sering nggak pulang ke rumah dengan alasan-alasan yang mungkin menurut si istrinya itu nggak masuk akal. Iya, nggak pulang ke rumah. Iya sih. Oke. Gitu. Terus gimana? Maksudnya abis itu gimana? Terus si istri tersebut akhirnya menemukan bukti-bukti ya nggak? Banyak bukti dari itu semua. Ada tuh bukti. Ada bukti-buktinya, ada beberapa cetannya ya, entah gimana ya ceritanya. Intelnya, jiwa intelnya mungkin muncul gitu. Jiwa IT-nya muncul. Jadi jiwa IT-nya muncul. Ya. Boleh IT. Iya. Oke. Apa tuh? Ada yang komen dari sosial media X, karena kan ini X. Oh iya, benar-benar. Dari @ursaviera. Oke, dia komen apa sih? @ursaviera. Pelakor sekarang bocah semua katanya. Oh iya, betul. Terus kuliahnya jurusan pelakor ini mah anak juga. FH tapi melanggar hukum. Iya betul juga. Dia anak fakultas hukum tapi melanggar hukum, tidak boleh itu melanggar hukum itu. Iya, benar banget. Itu. Mungkin harus lebih banyak belajar lagi kali, enggak sih? Atau jangan-jangan dia nggak tahu sih ya. Ini jadi ini apa namanya? Maksudnya dia pengen bilang bolos gitu loh. Iya, sering bolos, mungkin jadi kurang pengetahuan. Nggak tahu sih, nggak tahu ya. Siapa namanya? Siapa? Ada namanya? Oh ya ada. Namanya siapa? Kasih tahu nih namanya. Ada, udah lah. Ayo udah, namanya kalau nggak salah namanya Yolanda. Oh iya. Kayak judul lagu nggak sih? Kayak judul lagu, iya. Namanya Yolanda. Aku lihat dari wajahnya, lihat dari foto-foto yang beredar di sosial media, emang sepolos itu. Makanya dibilang kata siapa tadi? Siapa?
Yor Saviera. Yor Saviera itu tadi bilang karena banyak bocil ya, anak kecil ya? Iya, pelakor banyak bocilnya gitu. Banyak bocilnya. Karena memang mukanya sepolos itu. Mukanya itu nggak kelihatan kayak seorang pelakor. Jadi polos lah ya. Polos itu, gitu. Terlihat dari wajahnya. Cantik sih memang. Kalau cantik mah relatif ya. Gitu. Jadi mungkin makanya dia pas ngeliat fotonya, oh my god. Oh my god. Ini ada komen lagi nih. Apa tuh? Dari X lagi, dari @hasamichi. Padahal yang dikejar sama suamimu adalah ilusi. Ilusi kalau selingkuh itu asyik. Sama kayak waktu kalian masih masa PDKT dan pacaran. Nanti kalau dia beneran jadi sama tuh cewek juga bakal kena nasib sama kayak yang kamu alami. Cuma mengulangi siklus. Setuju. Tapi karma, ya kan, Bagas. Iya, apa namanya, roda tuh kan berputar. Iya, bisa betul. di atas, bisa di bawah, atau bisa di samping, ya kan? Betul. Atau bisa kempes rodanya. Nah. Ada tambal ban nggak ya, itu dia, ada tambal ban. Kempes nggak tuh? Tapi bener juga ya. Iya juga ya. Iya sih, memang. Walaupun nggak ada yang tahu, cuma biasanya begitu ya. Biasanya begitu. Terus apalagi guys yang lagi happening? Kayaknya banyak banget sih. Banyak nih. Aku tuh tadi mau kasih tahu berita tuh banyak, tapi lupa. Ini banyak, berarti kita udah berapa berita? Jujur nggak tahu sih, tapi kayaknya masih ada satu lagi nih. Apa tuh? Jadi lagi rame waktu itu tentang ini baru tahu juga sih setelah muncul di FYP, roti Hosti namanya. Roti Hosti. Iya. Roti Hosti itu Ramadan nggak sih? Iya, pokoknya roti Hosti itu adalah, kalau yang dari ku dengar dan ku baca ya, itu adalah roti milik agama Kristen, I guess. Pas lagi ibadah gitu nanti dibagiin gitu untuk ibadah, kepentingan ibadahnya. Cuma ada jadi satu. Memang khusus. Kenapa? Agama itu ya, roti Hosti. Tapi ada satu video TikTok yang ngomong kalau roti Hosti itu haram segala macam. Sumpah, gue kan barusan habis dari gereja ya. Gue ke gereja ini niatnya mau nanyain roti Hosti sama kue bulan kan, barangkali ada gitu loh kan. Oh gitu. Katanya gitu. Tapi di counter lagi nih sama yang dari agama Kristennya. Oke. Katanya terus katanya apa? Sebenarnya bukan haram, tapi memang ini untuk dikhususkan ibadah. Khusus ibadah ya. Tapi ini juga apa namanya? Ada roti Hosti yang buat konsumsi biasa gitu. Ada. Dikonsumsi ada publik. Rasa-rasanya, ada rasa coklat, rasa green tea gitu ada gitu. Iya. Maksudnya dikonsumsi nggak hanya dari umat tersebut gitu. Bisa buat cemilan, bisa memang. Gitu. Memang bisa. Memang ada juga dijual di dia tuh mengandung marketplace. gandum aja gitu. Gitu. Iya. Ternyata roti Hosti itu nggak boleh dimakan sama kaum muslim, Wak. Bukan karena ada kandungan B2-nya atau gimana, bukan. Halo kakak cantik, aku izin screen record VT-nya ya, karena aku nggak bisa stage. Aku di sini mau bikin edukasi tentang apa itu roti Hosti, siapa yang membuat, karena kakak sempat ada mention tentang Romo. Kakak ke gereja Katolik dan kebetulan aku adalah umat Katolik, jadi aku akan mencoba meredakan kegaduhan ini. Jadi roti Hosti yang digunakan kami umat Katolik dalam perayaan misa seluruhnya itu dibuat dari gandum dan dia tidak beragi dan baru dibuat sehingga dihindari bahaya menjadi basi. Itulah kenapa rotinya itu nggak ngembang, dia tipis aja gitu karena tidak beragi. Roti yang ada di bakery biasanya ngembang ya karena dia pakai ragi. Hosti tidak beragi. Karena itu roti yang dibuat dari bahan lain sekalipun dari butir padi atau yang dicampur dengan suatu bahan lain yang bukan gandum gitu ya, sedemikian rupa sehingga orang tidak lagi memandang itu sebagai roti, tidak merupakan bahan sah untuk dipergunakan sebagai perayaan Ekaristi. Suatu pelanggaran berat untuk memasukkan bahan lain ke dalam roti tersebut atau roti Hosti untuk misa. Misalnya buah-buahan atau gula atau madu ya, pokoknya perasa-perasa lah ya. Jadi harusnya udah original begitu aja. Memang tawar rasanya. Berikutnya, siapa-siapa saja sih yang boleh membuat roti Hosti tersebut? Nah, Hosti-Hosti ini dikerjakannya bukan dengan orang-orang awam, melainkan para biarawati. Ya, para suster.
Contohnya misalnya dari Keuskupan Manado, semua hosti diambil dari biara JMJ atau Kongregasi Jesus Maria Joseph di Walterus Tomohon. Jadi kongregasi itu adalah komunitas dari para biarawati tersebut. Juga ada dari Jogja di biara Cinta Kasih Boromius atau Kongregasi CB. Dan masih banyak lagi, itu pun aku tahu dari sumbernya dari website yang sudah tercantum di caption ya. Terus kalau misalnya makan hosti itu udah pasti auto login? Enggak. Jadi kalau mau masuk Katolik itu susah sekali sayang. Itu prosesnya panjang. Lalu ada seleksi alam juga. Jadi nggak tiba-tiba bisa baptis gitu ya kan. Harus ada kurang lebih 6 bulan sampai setahun, bahkan ada yang 2 tahun. Wah pokoknya panjang sekali lah, nggak sembarangan bisa login, tiba-tiba magnosti login gitu. Nah barangkali teman-teman yang non-Katolik pengen cobain hosti, nah nih aku bisa kasih rekomendasi nih buat teman-teman semua. Nah seperti ini hosti yang teman-teman bisa konsumsi, yang non-Katolik, mau teman-teman Muslim, teman-teman Buddha, teman-teman Hindu silahkan. Ini dijual di toko oren ya kayak gini. Nah ini hostinya belum dikonsekrasi atau belum diberkati, jadi aman-aman aja buat dimakan. Dan ini rasanya tawar ya, original. Tapi kalau teman-teman nggak suka original, pengen yang ada rasa-rasanya juga, ada. Bentar nih dia teman-teman, ada rasa cheese ya, rasa keju. Lalu ada lagi rasa green tea. Nah tergantung teman-teman deh, mau rasa coklat juga ada, mau rasa pedas manis, rasa apa kayak tuh di Shopee banyak. Karena belum diberkati, jadi aman buat dimakan ya, dan tidak ada campuran apa macem-macem. Jadi kan tadi aku udah jelasin ya isi hosti itu apa, jadi aman-aman aja yang belum diberkatin. Hosti kami orang-orang Katolik itu polos, bunder, polos, putih, dah gitu aja. Tidak ada ayat Alkitabnya, jadi aman kalau teman-teman mau coba. Dan juga tadi udah aku kasih contoh ya, gambar-gambar seperti itu kan memang polos-polos aja, jadi memang nggak ada Alkitabnya gitu. Jadi itu yang bikin para suster. Nah berikut foto-fotonya ya aku sisipkan kayak gini. Terus juga ada Bapak Paus yang lagi angkat hosti, seperti ini hostinya. Jadi nggak ada ayat Alkitabnya kayak gitu teman-teman. Lalu apakah hosti ini diperjualbelikan secara offline? Ya ada, biasanya ada di toko rohani. Terus juga bazar gereja tuh suka ada juga. Lalu di kantin gereja juga ada. Nah kayak gitu teman-teman. Cukup sekian penjelasan dari aku, semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua. Dan udah nggak usah gaduh-gaduh, damai-damai ya semuanya, sayang-sayangku. Thanks for watching, berkah dalam. Ini karena momen ini juga nggak sih war takjil? Iya mungkin bisa juga kali ya, mungkin karena kan kemarin juga war takjil yang apa, yang non-Islam lah. Ini sih yang seru sebenarnya. War takjilnya kita, mungkin dari roti hosti itu berasal dari situ juga dari ya situ, Bagas ya. Iya, karena war takjil kita tuh luar biasa sih memang, pas di momen-momen Ramadan juga banyak apa ya, yang berburu takjil, ya, yang berburu, bener-bener. Dan mereka berburu takjil nggak cuma dari umat Muslim aja, jadi umat non Muslim juga banyak yang berburu takjil, sampai pada pakai baju Lebaran Bagas kemarin di acara juga Jumat Agung. Ya ampun. Tapi serius nanya deh, itu banget bentar sih. Itu boleh nggak sih? I mean cuma outfit sih, iya. Bukan berarti mereka apa make itu bukan berarti menghina. Iya, mereka pakai baju gitu. Lebaran di Jumat Agung dan di tempat beribadahnya. Iya, mereka gue lihat sebut mereka pakai peci, pakai sarung, kayak mau sholat gitu loh. Kayak mau sholat. Ya tapi bukan banget. Maksudnya ya tetap sopan sih, maksudnya. Iya, benar. Apakah itu etis? Ini beneran nanya nih, iya, jatuhnya apakah itu etis gitu? Demi cintamu ya Allah pada Muhammad Nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Lucu memang. Tapi kalau emang boleh ya nggak apa-apa. Maksudnya ya nggak boleh, masalah ya juga gitu. Jadi bahan tertawaan masyarakat Indonesia gitu. Seru dan ya. nggak ada beban. Jadi lucu-lucuan aja gitu. Lucu-lucuan aja, buat seru-seruan aja. Terus, iya.
Pas aku juga sempat lihat tuh di video itu ya, di video yang umat non muslim pakai baju lebaran di gereja. Di tempat ibadahnya itu, di gereja. Itu banyak juga yang komen Bagas. Apa tuh? Mereka ngomong apa? Satunya nih ya. Dari akun @sofia231989. Apa dia ngomong apa? Ini kata Sofia tuh dibilang gini. Masa kita lebaran pakai baju Santa Claus? Jadi kita ngebales mereka pakai baju Santa Claus. Jadi kita pakai merah, pakai jenggot putih. Iya, karena mereka pas lagi acara agama mereka pakai baju lebaran dan kita pada saat lebaran, masa kita pakai baju Santa Claus? Tapi baju Santa Claus sopan. Iya sih. Kan celana panjang. Itu apa nggak masalah sih. Nggak masalah juga. Terus juga itu warna merah bisa jadi peci. Iya benar. Itu terlalu ngide sih sebenarnya. Iya benar-benar. Kayak kita mainnya lebih di warna ya. Iya, lebih di warna. Sebenarnya bukan ide buruk juga ya. Bukan ide buruk. Lucu aja. Iya. Kokonya merah, sarungnya hijau, ya terus pecinya merah, ada putih-putihnya gitu. Iya, lucu. Boleh juga sih sebenarnya. Terus jadahnya di bawahnya begini kan. Bisa banget, tergesum, adek. Iya, bener. Nah, ide buat kalian yang mau konten tuh. Terus ada lagi yang komen. Apa tuh? Ada lagi di komen. Akunnya namanya Kiana Crown, dia bilang, semoga selalu nyaman dengan pakaian lebaran kami. Sebuah sambutan ya, sebuah sambutan hangat dari umat muslim kepada umat Kristen ya. Tapi bagus sih maksudnya ya. Semoga kalian nyaman dengan baju lebaran. Iya, semoga nyaman. Tapi maksudnya melihat komen ini jadi, wah Indonesia masih bisa akrab. Iya, ternyata toleransi kita tuh masih tinggi loh. Toleransi untuk komedi ini sebenarnya. Iya benar. Seru ya kalau ngomongin wartakjil ya. Seru. Terus dari Bagas ada nggak pernah nemu komen lucu gitu soal wartakjil? Bukan wartakjil nih, kalau yang ini masih outfit lebaran nih. Outfit lebaran di dalam lebaran. Ini gereja Retno Setianingsih. Oke. Lanjut. Aku lebarannya pakai daster. Oh my god. Aku lebarannya pakai daster aja. Oh my god, iya itu tuh. Lebaran pakai daster sebenarnya itu sering terjadi nggak sih? Iya, sering terjadi ya udah. Kalau mungkin kalau perempuan pakai daster, mungkin kalau laki-laki ya baju kaos. Balik lagi pakai kaos gitu. Tapi kayaknya sering terjadi di saat lebaran udah jam 12 ke atas. Iya. Itu biasanya ke rumah saudaranya udah pakai kaosan aja udah, nggak usah pakai baju koko lagi, gerah setelan gitu. pabrik ya guys. Setelan pabrik. Setelan pabrik ya nggak tuh, bener-bener. Atau emang orang yang gitu nggak beli kaosan, kan biasanya baju lebaran, baju baru, alhamdulillah gitu kan. Iya. Untuk dipakai di hari raya gitu kan biasanya. Bener. Tapi kalau emang orang nggak peduli ya udah gue pakai kaos aja lah. Yang penting ibadah kan. Yang penting rapi ibadah selesai. Yang penting rapi ibadah, silaturahmi yang penting tuh. Silaturahminya yang penting guys. Betul. Terus ada lagi nih yang komen Bagas nih, komennya lucu banget ya. Apa kata dia? Kata akun Andin si mager. Kenapa si mager. Kenapa dia mager? Dia bilang katanya, fix. Gue lebaran cuman pakai baju partai. Wadaw. Sisaan kemarin. Bener. Sisaan kemarin. Mungkin banyak stoknya, Bagas. Banyak stoknya. Bener nggak sih? Mungkin banyak stoknya. Dan mungkin warnanya juga lebih dari satu. Iya. Jadi dia bisa gonta-ganti. Iya, bisa gonta-ganti gitu. Dari jam berapa? Jam 12. Terus jam 3 ganti lagi. Tiap jam ya kan dia ganti. Jadi adil, makmur. Tapi masuk akal juga karena kan kemarin baru sekelar tuh ya. Iya. Pesta demokrasi kemarin ya. Bener Terus banget. Pas momen ya Bagas. Pas momen banget. Lebaran. Iya, nggak lama lebaran. Expect lah orang-orang yang pakai. Dan dia punya stok banyak. Jadi teman-teman yang punya baju partai stok banyak nggak apa-apa dipakai. Nggak apa-apa. Yang penting nyaman ya Bagas. Yang penting silaturahminya. Itu dia ibadahnya, memaafkannya. Betul, memaafkannya ya. Benar banget. Terus ada lagi nggak Bagas? Ada lagi komennya? Kayaknya udah deh. Kita hari ini udah banyak banget tau Kak Tika. Iya sih, banyak banget ya. Kan? Kita banyak banget bahas yang lagi happening di sosial media ini yang gonjang-ganjing ini, terutama ya, dari semuanya kayaknya yang paling kacau korupsi deh. Iya, korupsi karena minggu-minggu ini. Tapi karena masih dalam rangka Ramadan, wartakjil itu juga masih happening. Masih happening juga. Masih jadi trending lah di semua media sosial yang kita punya. Saking kreatifnya netizen Indonesia ya kan. Dan banyak juga sih informasi yang menarik dan lucu pastinya yang kita lihat di media sosial dari berita-berita yang lagi happening.
Oke, Katika kayaknya udah banyak banget tadi ya cerita berita yang Katika kasih. Oh iya sih, Tapi, emang banyak banget. Kan Bagas harus tahu berita-berita yang lagi happening tuh di medsos. Biar stay up to date ya. Bener dong, sekarang bener ya. banget. Tapi udah mendekati jam buka nih seperti Emang iya. Harus work takjil dulu ntar dijemput sama yang lain. Gak bisa, ini udah jam setengah Udah tiga. jam setengah 3. Dirimu harus war takjil karena Betul, karena makin rame kan, makin sore makin rame makin war takjil habis. dimulai jam 3. Betul. Jadi Bagas keburu diambil sama yang lain. iya benar. Oke, aku udah dulu ya. Iya boleh. Tapi nitip Udah. dong, Nitip apa ya, bakwan? Nitip, iya bakwan ya. Jangan lupa sama es kelapa. Ah, siap, es kelapa. Ya. Oke. Aku udah dulu, bye. Ya, bye-bye Bagas. Bye.